Para sahabatku, izinkan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong, untuk menyapamu. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini? Saya ingin berbagi hal yang sederhana. Ketika saya memasuki Pekan Suci, saya berusaha untuk membaca bacaan-bacaan Injil yang dibacakan setiap harinya. Peristiwa demi peristiwa coba saya pahami dengan baik. Dan dalam meditasi yang saya lakukan, saya mencoba untuk masuk dalam peristiwa-peristiwa itu. Dan saya coba melihat pribadi-pribadi yang ada di dalam setiap kisah itu. Jujur, ketika masuk dalam peristiwa itu, masuk dalam pengalaman-pengalaman itu, ada begitu banyak rasa yang muncul. Dan saya mencoba untuk menikmati setiap perasaan yang muncul itu. Saya menikmati rasa ketika ada seseorang yang dikhianati. Ketika ada seseorang yang sungguh ditolak. Saya ingin merasakan bagaimana ketika seseorang mengalami kesedihan, mengalami kesepian. Dan saya mencoba juga untuk masuk dalam perasaan ketika orang menjadi sangat marah, penuh dengan benci, dan rasa tidak suka yang berkobar-kobar. Ketika saya masuk dalam peristiwa-peristiwa itu, luar biasa. Hidup manusia itu sangat mengejutkan, mengagetkan. Kadang kita dibuat tidak percaya dengan situasi yang terjadi. Atau bahkan mungkin bisa terjadi kita juga menjadi kaget dengan diri kita ini sendiri. Itulah teman-teman, satu pengalaman yang sangat indah. Saya ingin membuat pengalaman Pekan Suci ini, saya ingin masuk dan saya ingin terlibat di dalamnya. Secara khusus, ketika saya menjadi Yesus pada bacaan Injil Minggu Palma, Pasio, dan juga pada Hari Raya Jumat Agung itu. Saya ingin memposisikan bagaimana Yesus pada saat itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Bahkan dalam refleksi saya kemarin, dalam ibadah Jumat Agung, saya membagikan satu pengalaman ini. Pengalaman Golgota itu hanya bisa dialami oleh Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalami pengalaman Golgota. Karena memang pengalaman di puncak Golgota itu adalah sangat-sangat berat. Dan itu hanya Yesus
yang bisa menghadapinya. Refleksi lanjutan yang saya dapatkan ketika saya mempersiapkan atau masuk dalam pekan suci ini. Yang pertama, bahwa setiap dari kita itu mempunyai potensi untuk menjadi orang yang baik. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita juga mempunyai potensi untuk menjadi orang yang kudus. Artinya, ketika kita bisa mengusahakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita ini, maka potensi untuk menjadi orang yang baik, potensi untuk menjadi orang yang kudus bisa kita raih. Artinya juga kita harus bisa menghindari hal-hal yang membuat kita bisa menjadi yang sebaliknya, yaitu menjadi orang yang buruk, orang yang tidak baik, atau menjadi orang yang tidak kudus. Maka kita harus berani menghindari hal-hal yang menghalangi kita itu untuk menjadi orang yang baik, atau menghindari hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang tidak kudus. Karena kita semua sadar yang namanya virus kejahatan, virus ketidakbaikan, virus dosa itu mudah sekali mengganggu hidup kita. Itulah sebabnya para sahabat, jagalah potensi kita untuk menjadi orang yang baik. Kita harus jaga potensi kita untuk menjadi orang yang kudus. Mari kita terus masuk dalam pengalaman pekan suci ini. Memang secara fisik, baik umat maupun para gembala yang melayani selama pekan suci ini pasti akan lelah sekali. Tapi peristiwa demi peristiwa, perayaan-perayaan yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan, meditasi, renungan-renungan yang kita dapatkan akan semakin membuat iman kita bertumbuh dan kita mempunyai harapan besar untuk menjadi orang yang baik. Kita punya harapan yang besar untuk menjadi orang yang kudus. Dan ketika kamu menjadi orang yang baik dan kamu menjadi orang yang kudus, maka kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu saja saya ingin memberikan berkat untuk para sahabat semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.